Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa rasulih. Selamat berbahagia beserta diklat dimanapun Anda berada. Senang kembali dapat berbagi dalam video saya kali ini. Pertemuan kali ini dalam pembelajaran metode daring atau kuliah jarak jauh yang kita laksanakan adalah perihal mata kuliah sistem kontrol. Saya akan coba membahas terkait instrumen kendali yang umumnya digunakan dalam dunia industri, termasuk dalam dunia kemaritiman atau industri pelayaran. Instrumen kendali ini tergolong konvensional, namun pemanfaatannya tergolong tidak dapat ditinggalkan berhubung fungsi dan penerapannya masih sangatlah besar dalam suksesnya operasi sistem kendali, khususnya pengendalian motor-motor listrik sebagai alat penggerak mesin-mesin yang paling banyak digunakan di atas kapal. Instrumen kendali yang akan kita bahas yaitu instrumen yang penerapannya pada kendali sistem semi-otomatis karena menggunakan kontaktor magnetik, timer, overload, dan lain-lain. Dalam layar saudara-saudara, nampak slide yang berisi materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas secara bertahap. Namun, sebelum kita masuk ke materi, saya menawarkan kepada saudara-saudara untuk dapat mengunjungi channel kami, Arif Rahman Poltek SOK. SOK itu adalah Sorong. Baik, langsung saja materi yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Komponen pendukung sistem kendali semi otomatis. Yang kedua adalah pengaman kerja motor listrik. Ketiga adalah TDR atau time delay relay. Yang terakhir adalah kontaktor dan instalasinya. Oke, langsung saja kita simak materi kendali mesin industri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada industri modern saat ini, kontrol atau pengendali suatu sistem sangatlah diperlukan untuk lancarnya proses produksi di suatu industri. Kontrol sistem ini paling utama yang diperlukan sehingga membuat kita harus paham dan lancar dalam merencanakan rangkaian. Rangkaian kontrol yang umum digunakan pada industri saat ini masih menggunakan rangkaian kontrol yang berawal dari rangkaian manual. Adapun jenis rangkaian kontrol yang selalu dirancang dalam rangkaian manual adalah selalu menggunakan peralatan-peralatan yang bersifat listrik. Rangkaian kontrol atau pengendali harus dipahami mulai dari jenis dan dasar komponen yang digunakan. Dalam desain rangkaian pengendali dasar atau kontrol sistem selalu menggunakan kontaktor, timer, overload, MCB, dan lain-lain. Komponen paling utama digunakan dalam rangkaian kontrol atau pengendali adalah yang dinamakan kontaktor. Motor listrik adalah alat penggerak mesin-mesin yang paling banyak digunakan di industri. Untuk menjalankan motor-motor listrik ini perlu peralatan dan pengamanan. Kegiatan merakit, memasang, mengoperasikan, dan mengamankan motor listrik hingga motor listrik itu dapat bekerja sesuai dengan tujuan disebut pengendalian atau pengontrolan. Pengontrolan motor listrik menurut fungsinya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengontrolan saat mulai jalan atau starting, pengontrolan saat motor jalan seperti pengaturan kecepatan dan pembalikan arah putaran, dan yang ketiga adalah pengontrolan saat pemberhentian atau stopping. Adapun dilihat dari penggunaan alat kontrolnya, pengontrolan dapat dibagi menjadi pengontrolan manual atau manual kontrol, yaitu pengontrolan dengan tangan, pengontrolan semi otomatis, dan pengontrolan secara otomatis. Yang dimaksud pengontrolan dengan tangan artinya motor dijalankan dan diberhentikan dengan menggunakan alat kontrol manual.
yang seperti kita lihat dalam video berikut adalah masih menggunakan sepenuhnya bantuan daripada alat indera manusia. Jadi dalam video kita lihat bahwa operator masih mengoperate sendiri atau mengendalikan sendiri katup valve untuk keluarnya atau mengalirnya suatu fluida. Kalau di sistem kelistrikan, alat kontrol manualnya itu masih menggunakan saklar mekanis. Saklar ini yang dihubungkan dan diputuskan dengan tangan, tidak menggunakan alat bantu lain. Di video lainnya adalah pengontrolan secara semi-otomatis. Pengontrolan secara semi-otomatis ini menggunakan kontaktor magnet, tombol tekan atau push button yang dilengkapi dengan pengaman. Dengan pengontrolan ini, penyaluran tenaga listrik ke motor-motor melalui kontaktor magnet. Dengan demikian, operator dapat mengoperasikan motor dari tempat yang terpisah dari mesin-mesinnya. Pengontrolan semi-otomatis dapat dikembangkan menjadi otomatis dengan menambah alat-alat kontrol otomatis berupa saklar apung atau float switch, saklar tekanan atau pressure switch, saklar batas atau limit switch, saklar termis, relay penunda waktu atau TDR, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi intro atau perkenalan dari materi-materi kita yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sebelum membahas lebih dalam tentang kontaktor, ada komponen lain yang selalu ada dalam instalasi kontaktor, yaitu push button. Komponen ini sebagai komponen utama dalam aktivasi sebuah kontaktor yang sudah terinstalasi dengan diagram kontrol. Biasanya terdapat juga komponen pelengkap yang cukup penting selain push button. Instalasi kontaktor disertai juga pemasangan lampu indikator berupa pilot lights, serta sebuah selektor panel sebagai perangkat switch on atau off utama rangkaian. Baik, saudara-saudara yang budiman, kita memasuki instrumen pertama, penunjang daripada beroperasinya suatu sistem kendali, yaitu MCB atau breaker, atau yang biasa juga dikenal sebagai pengaman dari rangkaian instalasi listrik dari terjadinya hubung singkat atau beban lebih. MCB atau miniatur circuit breaker merupakan salah satu pengaman baik pada rangkaian kontrol maupun rangkaian utama. MCB memiliki fungsi sebagai pengaman beban atau pembatas daya yang terpakai oleh beban, sehingga apabila daya yang digunakan pada sistem tersebut melebihinya, yang mana persamaannya itu P sama dengan VI cos Pi, maka akan terjadi trip pada tuas MCB tersebut dan akan memutuskan rangkaian. MCB juga berfungsi sebagai pengaman kesalahan rangkaian, sehingga apabila terjadi hubung singkat atau short circuit atau korsleting, maka MCB juga akan trip. Dalam memasang instalasi kontrol motor-motor listrik selalu dibutuhkan adanya pengaman rangkaian kontrol dengan menggunakan MCB jenis satu fas, yaitu MCB yang digunakan sebagai pengaman pada jaringan satu fas yang dihubungkan pada kabel penghantar lain atau pasanya.
Sedangkan pengaman untuk rangkaian utama dapat menggunakan MCB jenis 3 faz, yaitu MCB yang digunakan sebagai pengaman pada jaringan 3 faz yang dihubungkan pada kabel penghantar lain, yakni fasa R, S, dan T, sehingga dalam suatu panel yang digunakan untuk mengontrol motor-motor listrik minimal terdapat 2 MCB, yaitu satu buah MCB 1 faz yang fungsinya tadi sudah saya sebutkan, dan yang kedua itu satu buah MCB 3 faz. Tombol tekan atau push button. Tombol tekan atau yang dikenal push button merupakan bentuk saklar tekan yang sering digunakan dalam rangkaian kontrol elektromagnetik. Makanya ini dikatakan sebagai instrumen atau instrumen penunjang untuk alat kendali selain kontaktor. Push button sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses kerja daripada sistem kontrol. Tombol tekan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tombol tekan tunggal atau on off, tombol tekan ganda atau double, dan tombol tekan pengunci. Bentuk fisiknya dapat saudara-saudara lihat di gambar berikut. Baik, kami akan coba jelaskan tombol tekan pertama, yaitu tombol tekan tunggal atau on off. Tombol tekan tunggal umumnya terdiri dari tombol start atau on dan tombol stop atau off. Apa itu tombol start atau on? Tombol start atau on biasanya itu umumnya digunakan yang berwarna hijau. Prinsip kerjanya, kondisi awal kontak dalam keadaan terbuka atau off, sedangkan pada saat ditekan kontak dalam keadaan tertutup atau on. Tombol ini biasanya digunakan untuk menjalankan motor listrik atau tombol start. Simbolnya dapat saudara-saudara lihat di gambar 3.2 tombol start atau on. Tombol tekan tunggal berikutnya adalah tombol stop atau off. Tombol stop atau off biasanya digunakan yang berwarna merah. Prinsip kerjanya adalah kondisi awal tombol stop ini dalam keadaan tertutup atau on, sedangkan pada saat ditekan kontak dalam keadaan terbuka atau off. Tombol ini biasanya digunakan untuk menghentikan motor listrik, makanya dinamakan sebagai tombol stop atau off. Gambarnya, simbolnya dapat saudara-saudara lihat di gambar 3.3. Tadi tombol tekan tunggal. Sekarang kita coba simak prinsip kerja dari tombol tekan ganda atau double. Tombol ini umumnya memiliki variasi warna yang banyak dan merupakan gabungan dari tombol tekan tunggal atau on off, memiliki konstruksi ganda yaitu NC atau normally close dan NO normally open. Pada saat belum ditekan, kontak NC tertutup dan NO terbuka. Sedangkan pada saat ditekan, kontak NC terbuka dan kontak NO tertutup. Tombol ini bisa digunakan sebagai tombol on untuk menjalankan motor listrik, bisa juga digunakan sebagai tombol off untuk menghentikan motor listrik. Simbolnya dapat saudara-saudara lihat di gambar 3.4, tombol tekan ganda atau double. Tombol tekan berikutnya adalah tombol tekan dengan pengunci. Tombol tekan ini sama halnya seperti tombol start atau on, tetapi
dilengkapi dengan tuas pengunci, sehingga jika ditekan kontak akan menutup atau on, dan apabila dilepas kontak tetap menutup atau on karena telah mengunci. Tetapi jika ditekan untuk kedua kalinya kontak akan membuka atau off. Simbolnya dapat saudara-saudara lihat di gambar 3.5 tombol start atau on dengan pengunci. Selanjutnya kita masuk ke saklar putar atau cam switch. Saklar putar atau yang sering disebut cam switch adalah sebuah saklar daya yang pengoperasiannya dengan cara memutar handle atau knob pada posisi yang dikehendaki. Saklar putar umumnya berbentuk bulat yang tersusun dari beberapa lapis elemen atau rumah kontak. Setiap elemen terdiri dari 2 buah kontak, 4 buah terminal kontak, dan sebuah cam atau knob-nya. Menutup dan membukanya kontak-kontak dilakukan oleh cam yang ditempatkan pada poros yang terletak pada setiap elemen atau rumah kontak. Konstruksinya dapat dilihat dalam video berikut dan pada gambar yang ada di depan saudara-saudara penonton sekalian. Di gambar sebelah kiri fisik konstruksinya, di gambar tengah tadi itu adalah bentuk kotak dan sebelah kirinya adalah konstruksi daripada cam switch. Dan ini adalah model diagram kontak. Setiap cam switch pasti terdapat gambar atau model diagram kontaknya. Fungsinya itu untuk mengetahui posisi kontak NO dan NC-nya. Untuk model selang gambar A, untuk model roller di gambar B, untuk model blok itu di gambar C. Seperti itu. Terus saklar apung atau float switch. Saklar apung banyak digunakan untuk mendeteksi batas-batas ketinggian suatu permukaan zat cair. Saklar ini didesain untuk memberikan pengendalian secara otomatis pada motor-motor pompa. Seperti yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa semi otomatis itu dapat dikembangkan menjadi kontrol otomatis, tentunya dengan menambah perlengkapan saklar seperti ini, saklar apung, yang saklar-saklar yang bekerja secara elektromagnetis dan bekerja secara elektronik. Kontak-kontak dari saklar apung ini tidak langsung memutuskan atau menghubungkan sumber listrik dari terminal motor, melainkan harus melalui kontaktor magnet yang telah didesain untuk itu. Pengoperasian saklar apung dikendalikan oleh gerakan naik atau turun dari pelampung yang dipasang dalam suatu tangki air. Bentuk dan konstruksi saklar apung banyak sekali jenisnya, tergantung dari pabrik pembuatnya. Contohnya dapat dilihat di gambar berikut. Ini dia float switch dengan batang pelampung dan float switch dengan sensor. Wiring diagramnya seperti yang tampak di hadapan saudara-saudara sekalian. Jadi anak kontak ini, ini yang kemudian akan terhubung dengan kontak bantu daripada atau koil dari kontaktor. Jadi ini dia terhubung dengan koil kontaktor. Kita masuk ke saklar aliran atau flow switch. Saklar aliran dipasang pada pipa yang mengalirkan zat cair. Besarnya aliran dalam pipa dideteksi oleh bagian yang disebut pedal atau dayungnya. Dengan demikian akan menutup dan membuka kontak sesuai dengan desain yang dikehendaki.
Dalam penggunaannya, saklar aliran banyak dijumpai dalam industri kimia dan bahan bakar minyak atau petroleum. Untuk itu, bahan pembuatan kontaknya harus tahan terhadap penguapan atau vaporproof. Termasuk juga bahan isolasi kabel pada saklar ini harus mampu menahan temperatur tinggi yang diakibatkan cairan dalam pipa. Untuk jelasnya, konstruksinya juga dapat dilihat di gambar berikut. Konstruksi flow switch. Kita masuk ke saklar batas atau limit switch. Saklar batas diperlukan untuk pengoperasian mesin secara otomatis yang menggunakan kontak-kontak yang diaktifkan oleh gerakan mesin. Pemasangan saklar batas harus tepat dan reliable serta dapat memberikan respon yang cepat dengan memperhatikan faktor-faktor kepresisian seperti ukuran, gaya gerakan, tumbukan atau sentuhan, dan batas operasi mekanik dari mesin yang telah ditentukan. Saklar-saklar batas biasanya digunakan sebagai pemandu atau pilot device dalam suatu rangkaian kontrol elektromagnetik untuk start atau stop atau pembalikan arah putaran motor listrik. Nah, di samping itu juga dapat digunakan untuk operasi-operasi yang tetap dan teratur atau untuk operasi darurat emergensi sesuai dengan desain operasi dari mesin. Gambarnya atau bentuk fisiknya umum sudah kita mungkin temukan atau sebagian kita sudah familiar dengan bentuk limit switch atau saklar batas ini. Videonya dapat kita saksikan penggunaan daripada saklar limit switch. Baik. Saklar tekanan atau pressure switch. Saklar ini bekerjanya berdasarkan tekanan, baik tekanan zat cair atau hidrolik maupun tekanan udara atau pneumatik. Sehingga saklar ini dapat mencakup bermacam-macam kontrol yang diperlukan pada sistem pneumatik atau hidrolik mesin, seperti peralatan untuk mengelas, sistem pelumasan tekanan tinggi, motor penggerak pompa air, motor penggerak kompresor udara, dan lain sebagainya. Ukuran tekanan yang dikontrol oleh saklar ini sangat luas. Sebagai contoh, saklar tekanan tipe diafragma dapat digunakan untuk sistem kontrol yang membutuhkan respon yang peka pada tekanan kecil atau rendah. Sedangkan saklar tekanan tipe belau atau hembusan digunakan untuk mengontrol tekanan hingga 2000 psi. Konstruksi atau bentuk fisiknya bisa dilihat dalam gambar. Ini diafragma, piston, dan lain sebagainya. Oke, saklar berikutnya adalah saklar termis atau thermo switch. Saklar termis didesain untuk kelengkapan pengendalian otomatis untuk peralatan pengatur temperatur. Thermo switch adalah sensor yang mengubah dari panas menjadi listrik dan bersifat switch yang berfungsi mengatur on-off dari kipas radiator. Penerapan dari thermo switch ini banyak sekali ditemukan di pengoperasian kipas radiator kendaraan beroda 4 atau mobil. Pada umumnya, pengendalian temperatur lebih memperhatikan pengaturan temperatur zat cair daripada gas atau udara. Hal ini akibat dari konduktivitas bulb zat cair itu relatif lebih besar dibandingkan dengan
konduktivitas bulb gas atau udara. Sehingga jika temperatur gas atau udara yang dikontrol, sensitivitas sensornya itu akan semakin berkurang. Perbedaannya itu terletak antara titik on off-nya itu akan menjadi lebar. Seperti itu. Dan ini adalah bentuk fisik daripada saklar termis atau termis switch. Ini diagram elektriknya. Jadi termoswitch juga itu terdapat komponen elektriknya itu terdapat koil dan kontak bantunya yang diseri dengan fan atau motor fan radiator seperti ini. Baik. Teman-teman sudah saksikan atau semoga sudah sedikit tercerahkan atau mendapat tambahan wawasan terkait komponen-komponen pendukung untuk beroperasinya suatu pengendalian atau sistem kontrol. Selanjutnya kita masuk ke pengaman kerja motor listrik.